Halo, di video ini saya mau share pengalaman saya saat saya ikut sertifikasi dosen atau Serdos di tahun 2018. Saya ngajar di kampus dari tahun baru 2015, baru dari tahun 2015. Lantas saat ini saya lulus Serdosnya di tahun 2018. Alhamdulillah terbilang relatif cepat. Terus saat ini tapi saya sedang izin belajar karena sekarang sedang studi lanjut S3 di Amerika Serikat. Nah, di video ini saya mau share secara spesifik perihal pengalaman saya menuliskan deskripsi diri. Kan ada beberapa tahapan untuk lulus Serdos. Yang challenging itu diantaranya adalah tentang TOEFL, kemampuan berbahasa Inggris, lantas TKDA, dan juga ada deskripsi diri. Nah, di video ini saya mau share pengalaman saya tentang deskripsi diri. Di soal untuk deskripsi diri, kita diminta untuk menuliskan esai pengalaman pribadi kita. Di saat saya ikut Serdos di tahun 2018 itu soalnya seperti ini ya, ada beberapa bagian. Ada bagian A tentang pengembangan kualitas pembelajaran, terus ada bagian B tentang pengembangan keilmuan atau keahlian. Lantas di bagian C, let me scroll again, pengabdian kepada masyarakat. Terus yang bagian D, manajemen atau pengelolaan institusi. Yang bagian E, peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan. Berarti cuma ada sampai E di saya tahun 2018. Lantas kita kupas sedikit-sedikit satu persatu perihal bagian-bagian yang diminta kita tuliskan esainya tersebut. Yang pertama itu diminta untuk tentang pengembangan kualitas pembelajaran. Pertama tentang usaha kreatif. Usaha kreatif seperti apa sih yang kita lakukan sampai kita bisa meningkatkan pengembangan kualitas pembelajaran. Di bagian A1 kita diminta untuk memberikan contoh nyata semua yang telah atau sedang saudara lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pertama diminta untuk menjabarkan tentang usaha kreatif, yang kedua tentang dampak perubahan. Saat itu seingat saya menuliskan perihal tentang usaha kreatif saya adalah fokus penelitian saya adalah tentang penggunaan teknologi di kelas matematika. Lantas saya menggunakan media-media pembelajaran, terus menggunakan saat itu saya sudah meminta mahasiswa untuk tugas-tugas yang umumnya dilakukan oleh dosen saat ini. Saat itu saya tes di tahun 2018, itu belum pandemi, dan saya sudah menerapkan semacam e-learning ke mahasiswa metodenya. Terus tugas-tugas juga semuanya sudah banyak menggunakan teknologi. Saya memanfaatkan smartphone dengan maksimal. Terus itu usaha kreatif saya. Terus mungkin Bapak Ibu juga bisa menuliskan apa sih yang berbeda daripada yang Bapak Ibu lakukan dibandingin rekan-rekan sejawat yang lain. Entah mungkin menulis buku yang belum pernah ditulis oleh dosen-dosen yang lainnya. Terus di bagian kedua kita juga harus menuliskan tentang dampak perubahannya. Misalnya kalau saya menggunakan teknologi pemanfaatan smartphone secara maksimal di ruang kelas misalnya untuk tugas-tugas dan lain sebagainya. Terus jelaskan dampak perubahannya itu apa. Misalnya mahasiswa bisa lebih memaksimalkan penggunaan gadgetnya daripada misalnya gadgetnya hanya digunakan untuk scroll media sosial yang hanya menghabiskan waktu luangnya. Media sosial juga bisa dipakai untuk misalnya mengerjakan tugas. Nah, saat dulu kan sebelum pandemi, media sosial itu jarang dipakai oleh dosen untuk tempat ngumpulin tugas, tapi saat ini karena pandemi, efek pandemi banyak
tugas-tugas yang dikumpulkan di media sosial. Nah terus misalnya kalau nulis buku, tulis dampak buku itu terhadap perubahan itu apa saja, bisa Bapak Ibu jabarkan. Nah itu soal yang pertama. Terus soal yang kedua tentang contoh nyata perihal yang kita diminta adalah kedisiplinan. Saat itu yang saya jabarkan adalah kedisiplinan saya. Saya selalu berusaha untuk datang tepat waktu. Biasanya itu saya datang ke kelas tuh kayak 10 menit sebelum kelas dimulai. Terus misal kalau ada suatu kondisi yang membuat saya terlambat, saya akan selalu konfirmasi, mengabari ke ketua kelas atau ke mahasiswa yang lain. Itu kedisiplinan saya. Jadi walaupun ada kasus-kasus yang urgent yang membuat saya akan terlambat, saya akan selalu datang tepat waktu. Tapi kalau saya misalnya datangnya itu kemungkinan akan telat, entah karena hal-hal yang tidak bisa dihindari, saya akan selalu meminta mahasiswa untuk mengabari mahasiswa agar mahasiswa itu nggak nunggu-nunggu. Terus keteladanan, jabarin juga keteladanan Bapak Ibu itu apa. Misalnya entah Bapak Ibu misalnya mau terus sekolah, dapat let's say misalnya dapat beasiswa S1, dapat beasiswa S2 atau apapun yang membuat Bapak Ibu tindakannya patut diteladani. Dan tentunya contoh-contoh ini harus spesifik dan unik. Jangan sampai contoh-contohnya ini ditulis sama kayak dosen-dosen yang lainnya, karena tujuan kita untuk nulis esai ini adalah bikin outstanding daripada pelamar-pelamar yang lain, peserta serdos yang lain. Terus yang contoh soal selanjutnya adalah keterbukaan terhadap kritik. Tulis keterbukaan terhadap kritik Bapak Ibu itu seperti apa. Contohnya misalkan kalau Bapak Ibu ngajar terus ada mahasiswa yang mengkritik, misalnya sebaiknya Bapak menggunakan metode seperti ini, metode yang Bapak gunakan itu misalnya terlalu jenuh. Nah, tunjukkan bagaimana Bapak terbuka terhadap kritik-kritik yang diberikan oleh mahasiswa misalnya, atau terbuka terhadap kritik yang diberikan oleh rekan sejawat misalnya. Entah misalnya setiap kali pertemuan atau di pertemuan akhir sebelum UAS misalnya, Bapak Ibu meminta mahasiswa untuk menuliskan suatu kertas tanpa menuliskan nama, atau kirim email atau buat survei atau kuesioner yang meminta Bapak Ibu meminta mahasiswa untuk menuliskan apa-apa yang menjadi catatan yang harusnya ditingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya di kelas lainnya, misal seperti itu. Terus bagian B itu ada pengembangan keilmuan atau keahlian. Di sini pertama kita diminta untuk menjabarkan tentang publikasi karya ilmiah. Nah, di sini pentingnya kita selalu menulis artikel jurnal. Jadi saat Bapak Ibu misalnya sudah diterima jadi dosen, kalau saya boleh kasih saran itu langsung nulis aja, walaupun kita misalkan belum jadi asisten ahli, langsung nulis aja, karena untuk proses serdos artikel ilmiah itu penting banget. Rutin publikasi, terus jangan cuma rutin saja tapi juga harus dijabarkan tentang makna dan kegunaannya itu seperti apa. Fokus penelitian saya adalah penggunaan teknologi di kelas matematika, jadi itu relate banget ya, apalagi sekarang setelah pandemi. Entah kelas apapun, penggunaan teknologi itu benar-benar dimaksimalin untuk membantu siswa. Saat itu fokus saya adalah penggunaan teknologi, pemaksimalan teknologi agar siswa-siswa yang ada di daerah-daerah terbelakang, daerah-daerah pedalaman itu punya kesempatan belajar yang sama seperti siswa-siswa yang ada di kota-kota besar. Nah, saya tulisin manfaatnya itu penggunaan teknologi itu seperti apa. Jadi biar siswa-siswa di daerah terbelakang, yang ada di daerah terpencil itu mereka punya kualitas pendidikan yang sama dengan siswa-siswa yang ada di kota-kota besar. Itu makna dan kegunaannya. Nanti Bapak Ibu tinggal disesuaikan saja dengan bidang dan penelitiannya itu ada di fokusnya seperti apa. Terus pertanyaan selanjutnya tentang nilai inovatif dari penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Selanjutnya berikan contoh nyata tentang pengembangan keilmuan keahlian tersebut. Misalnya pertama kita diminta untuk menuliskan esai tentang konsistensinya.
dalam pengembangan keilmuan keahliannya itu seperti apa. Konsistensi Bapak Ibu seperti apa? Misalnya konsisten melakukan penelitian setiap 1 semester sekali. Nah itu kan standar banget ya. Mungkin Bapak Ibu konsisten melakukan penelitian misalnya 1 semester 2 kali, melakukan kerjasama konsisten dengan rekan-rekan sejawat yang berbeda bidang keilmuan, saling mengisi puzzle penelitian. Jadi kan penelitian itu bagusnya setahu saya tidak hanya dari orang-orang yang bidangnya sama, tapi dari bidang-bidang berbeda, sehingga bisa saling mengisi kekurangan atau melengkapi puzzle-puzzle penelitian yang ingin dicapai. Melakukan kerjasama terus-terus dengan dosen lain. Terus juga kita di soal berikutnya diminta untuk target kerja. Nah, target kerja dari penelitian Bapak Ibu itu seperti apa, harus dijelaskan. Misalnya harus ikut konferensi internasional. Misalnya saya kan di pendidikan matematika, misalnya target kerjanya dari penelitian ingin ikut konferensi di konferensi NCTM atau konferensi raksasa di bidangnya masing-masing. Nah itu di bidang B tentang penelitian. Nah di bidang C pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini pertanyaan C. Pertanyaannya itu berikan contoh nyata penerapan keilmuan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Nah di pertanyaan pertama adalah tentang kegiatan PKM-nya itu seperti apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Saya fokus pengabdian kepada masyarakat itu kepada siswa-siswa yang ada di daerah-daerah terbelakang, siswa yang sekolahnya udah roboh atau yayasan yatim piatu. Karena fokus, seperti yang tadi saya bilang, fokus penelitian saya adalah teknologi di bidang pendidikan matematika. Jadi teknologi ini saya upayakan untuk bisa membantu siswa-siswa yang dari kalangan-kalangan siswa-siswa yang kurang mampu, yang sekolahnya di sekolah-sekolah roboh. Nah biar mereka itu punya kesempatan yang sama untuk kesempatan yang sama, mendapatkan kualitas pendidikan yang sama dengan siswa-siswa yang ada atau mahasiswa yang ada di kota-kota besar, yang ada di kampus-kampus kaya, seperti itu. Terus dampak perubahannya seperti apa, dijabarkan. Terus dukungan masyarakat, apa yang Bapak Ibu dapatkan respon dari masyarakat terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut.